saya akan membacanya bagi kita sekalian. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, saya memberikan sebuah tema yang kuat di dalam pengharapan. Tema dari ayat pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5, saya tulis tema kecil, yaitu kuat dalam pengharapan. Nah, dasar tema ini, ternyata kalau kita memperhatikan kitab Ibrani, secara khusus pasal 11, 12, dan 13 ini dikenal sebagai pasal iman, pengharapan, dan kasih. Karena pasal 11 itu membicarakan saksi-saksi iman yang menyatakan kesetiaan mereka di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah kehidupan dunia, dan seterusnya. Nah, pasal 12 ini menyatakan tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Karena dari latar belakang kitab ini kita ketahui bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya, satu kelompok Yahudi yang sudah percaya. Dan sekarang mereka itu sementara digoda, mereka sementara dianiaya, dan terbesit pikiran di dalam hati mereka untuk kembali kepada tata cara kehidupan peribadatan mereka yang lama. Nah, dalam pasal 13 itu dimulai dengan kasih persaudaraan. Jadi ketiga pasal ini dikenal dengan kitab pasal iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Ibrani ini pun juga kalau kita baca dari awal sampai akhir, maka kita mendapati di sana ternyata pembaca itu orang-orang Yahudi yang memang sudah percaya dan sangat familiar dengan kehidupan tata cara korban Yahudi dan seterusnya. Sehingga surat ini memang dialamatkan kepada mereka yang juga dikatakan sudah dewasa, mereka cukup dewasa di dalam Tuhan, cukup mengenal baik akan latar belakang kehidupan mereka, di mana Tuhan memanggil mereka. Namun satu sisi, penulis kitab Ibrani ini pun mau menyatakan kepada mereka tentang Yesus Kristus itu yang jauh lebih unggul. Jadi Dia lebih unggul daripada para malaikat. Kalau kita perhatikan di pasal 1 itu ya, dalam kitab Ibrani pasal 1 itu dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara melalui perantaraan para malaikat, kemudian para nabi. Tapi wahyu yang disampaikan itu melalui perantara itu belum lengkap. Dan Yesus itu lebih unggul karena Dia adalah pelengkap daripada apa yang dibicarakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Kemudian kalau kita perhatikan, orang Israel juga sangat mengagungkan Musa, Melkisedek, tata cara korban, dan seterusnya. Dan penulis Ibrani menempatkan Yesus itu jauh lebih unggul daripada mereka. Jadi saudara, keunggulan inilah yang dinyatakan oleh penulis kepada para pendengar, orang-orang kelompok Yahudi yang sudah percaya, yang sementara di dalam aniaya, agar mereka kuat dalam pengharapan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, nas yang sudah kita baca tadi dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3, kalau kita baca di sana bahwa nas ini menyatakan 3 fakta tentang Yesus Kristus yang harus kita ketahui agar kita kuat dalam pengharapan. Amin. Ada 3 fakta tentang Yesus Kristus atau 3 fakta kristologi yang harus kita ketahui. Jadi bukan sekedar tahu, tetapi hidup di dalamnya, mengagungkan Dia, agar kita kuat di dalam pengharapan. Saya pikir tujuan ini pun yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Yahudi yang sementara percaya namun mereka juga dalam kondisi aniaya.
Nah, mari kita lihat fakta yang pertama. Jadi fakta yang pertama itu di dalam pasal 12 ayat 1, saya baca bagi kita sekalian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya mencoba untuk melihat dalam bahasa asli, dalam pasal 12 ayat 1, khususnya kata saksi itu, ternyata dia pakai kata martos, gitu ya. Kata martos itu yang seringkali kita dengar tentang martir, gitu. Martos atau martir. Nah, kemudian ada juga satu tafsiran yang mengatakan bahwa bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini dia menafsirkan bahwa seolah-olah tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, orang-orang percaya yang sudah meninggal, bahkan mungkin saudara-saudara kita seiman yang sudah kembali, itu seperti kita ini berada dalam gelanggang pertandingan, dan mereka ini di alam sana itu sementara menonton kita. Ini tafsiran yang salah maksudnya. Saya mengatakan bahwa ini tafsiran yang salah. Sebenarnya yang dimaksudkan awan yang mengelilingi kita itu adalah sejumlah kesaksian tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang tercatat di dalam kitab Ibrani pasal 11. Jadi kalau kita memperhatikan itu di dalam kitab Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman, kita lihat di sana bahwa ada orang-orang percaya dalam perjanjian lama itu yang menyatakan iman, percaya mereka, kesungguhan mereka, komitmen mereka di tengah-tengah aniaya dan penderitaan dunia ini. Nah, kata saksi itu sendiri itu berarti bahwa orang yang menyampaikan informasi di pengadilan, atau juga bisa dikatakan orang yang sementara berbagi apa yang dia ketahui, apa yang dia alami dan seterusnya. Tetapi juga ini adalah merupakan satu pernyataan metaforis bahwa yang menunjuk kepada teladan-teladan iman yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau yang pertama bagian ini saya berikan satu poin, yaitu Yesus Kristus adalah saksi iman yang setia. Berdasarkan ayat pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, tetapi karena keunggulan Kristus itu, maka dia menempatkan kesaksian Kristus itu lebih unggul daripada kesaksian malaikat, daripada kesaksian Abraham, daripada kesaksian Musa, kesaksian Harun, bahkan tata cara korban itu sendiri pun, kesaksian Yesus itu jauh lebih unggul. Sehingga Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dasar apa sehingga dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah saksi yang setia? Kalau kita membaca, kita review kembali di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 18 itu ada klaim yang memang komunikasi atau firman yang hanya Bapa dan Anak, ketiga pribadi Tritunggal itu terjadi. Misalkan dalam Yohanes pasal 8 ayat 18, saya baca bagi kita. Yohanes 8 ayat 18. Yohanes 8 ayat 18 saya baca bagi kita. Akulah yang bersaksi, ayat 17 saya baca bagi kita. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, ini luar biasa klaim ini. Jadi klaim ini hanya terjadi di antara ketiga pribadi Tritunggal itu sendiri. Sehingga kalau kita baca dalam Ibrani pasalnya yang pertama tadi tentang para malaikat itu, sehingga Yesus Kristus itu jauh lebih unggul, itu ayat 8 bilang begini. Tetapi tentang Anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 13 bilang begini, Ibrani 1. Dan kepada siapakah di antara para malaikat ia pernah berkata, artinya tidak pernah, gitu ya. Tidak pernah ia nyatakan pernyataan ini kepada ciptaan, kepada malaikat, kepada Abraham, kepada Harun dan seterusnya. Tetapi hanya kepada Anak ia berkata begini, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Saudara, ini satu klaim yang sangat khusus yang terjadi di antara Tritunggal itu sendiri. Kita juga ingat ketika Yesus dibaptis, maka Roh Kudus turun atasnya dan dikatakan, inilah Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pernyataan khusus yang terjadi di antara Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, klaim-klaim ini tidak pernah kita dapati di dalam baik kita sebagai manusia ataupun malaikat, kemudian Abraham, Musa, pribadi-pribadi yang sangat diunggulkan oleh orang Israel pada waktu itu. Jadi sehingga Yesus Kristus adalah saksi yang setia, atau kesaksian Kristus itu jauh lebih unggul daripada para nabi dan kemudian tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang memang sangat diagungkan
sangat dihormati dalam Yudaisme pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi untuk kuat dalam pengharapan, maka fakta yang pertama adalah Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Jadi dasar kesaksiannya itu bertumpu pada klaim yang dikatakan terjadi hanya di dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dinyatakan di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi. Jadi ada klaim-klaim yang tidak dinyatakan seperti tadi saya baca di dalam Ibrani pasal 1 itu. Kepada siapakah di antara malaikat yang pernah ia berkata? Itu tidak pernah. Sehingga kalau iblis mengklaim bahwa dia ada wakil kebenaran, maka klaim itu tidak punya dasar, begitu ya. Tidak punya dasar apa-apa. Jadi apa yang Yesus katakan itu memiliki dasar. Nah, ini luar biasanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita mempercayai Alkitab? Ini posisi Alkitab sangat luar biasa dalam bagian ini. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus itu ya, dalam kitab Perjanjian Lama, semua sampai Perjanjian Baru berbicara tentang Dia. Dari awal penciptaan sampai akhir tentang kemuliaan itu berbicara tentang Dia. Sehingga kalau kita membaca pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Injil, kitab Injil ketika ia melayani itu, selalu kita dapat ia mengklaim seperti ada tertulis, gitu kan. Demikianlah genapnya nas yang berkata demikian. Artinya Yesus sendiri kita percaya Dia adalah kebenaran. Maka semua yang Dia kutip tentang dirinya atau yang tertulis tentang dirinya tentunya adalah kebenaran. Maka Alkitab itu patut dan layak dipercaya. Jadi posisi Alkitab dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita ini sangat penting. Sehingga kalau kita hubungkan dengan bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka kita tidak perlu berhalu gitu ya, berhalusinasi bahwa seolah-olah Abraham, Musa, Daud ini lagi menyaksikan kita. Tidak. Yang kita perlukan adalah membaca Alkitab, melihat kesaksian-kesaksian para nabi yang telah mereka hadirkan sebagai kesetiaan iman di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Kristus adalah kesaksian yang lebih sah, fakta yang lebih baik dalam kekekalan. Kebangkitan Kristus itu merupakan, kita tahu bahwa ada hidup yang lebih baik di balik kubur. Saudara-saudara yang terkasih, itu adalah fakta yang pertama bahwa Yesus Kristus adalah saksi iman yang setia. Fakta yang kedua di dalam bagian ini, ayatnya yang kedua, mari kita baca. Fakta kristologi yang kedua, yaitu di dalam ayatnya yang kedua, pasal 12, firman Tuhan berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, fakta yang kedua adalah Kristus itu adalah pendiri atau pemimpin daripada iman kita. Jadi fakta yang pertama, Dia adalah saksi yang setia. Kesaksiannya jauh lebih unggul daripada para saksi yang terjadi yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman. Sehingga pantaslah dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah saksi yang paling sejati. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita kuat di dalam aniaya agar kita jangan menjadi lemah dan putus asa, maka hal kedua yang harus kita ketahui adalah Yesus Kristus adalah pemimpin atau pendiri daripada iman kita. Itu jelas sekali. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata iman itu sebenarnya menunjuk kepada kepercayaan kita pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Itu iman. Kemudian yang kedua itu, iman itu juga berarti satu kehidupan keserupaan dengan Kristus, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu juga dikatakan iman itu selalu identik dengan pengenalan akan Dia. Karena kalau kita baca kitab Ibrani itu kan awalnya dikatakan karena iman kita mengerti, gitu ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 itu dia definisikan sebagai iman, elemen daripada iman yaitu mengerti atau mengenal Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini merupakan satu ujian bagi kita. Kalau kita mengatakan diri kita sudah diselamatkan, namun kita tidak mengenal Dia, maka sebenarnya apakah kita punya iman atau tidak? Karena memiliki iman itu identik dengan mengenal siapa yang memberi iman itu. Jadi iman itu bukan sekedar kita beranggota sebagai keanggotaan sebuah gereja, tetapi iman itu adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Suatu kehidupan yang dibawa di dalam keserupaan dengan Dia. Yang kemudian yang ketiga itu adalah kita memahami atau mengenal Dia secara pribadi. Nah, keselamatan itu identik dengan hal-hal demikian. Jadi kalau ada orang berkata
bahwa ia memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan, kata Yakobus kan itu iman yang sia-sia kan. Artinya orang itu tidak memiliki iman sebenarnya. Kitab Ibrani mendefinisikan iman itu identik dengan pengenalan. Karena Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah dalam pasal yang sudah kita baca ini, kehidupan orang Kristen itu diumpamakan seperti perlombaan iman, gitu ya, perlombaan iman. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan ketika Tuhan itu membawa kita keselamatan, itu selalu memiliki jalan itu dalam perlombaan. Jadi seperti dalam istilah orang Yunani pada waktu itu kan tentang olahraga atletik gitu, lari gitu kan. Jadi orang itu kalau lari kan sonde mungkin dia pakai baju koko atau dia pakai jas untuk berlari dalam perlombaan, itu hal yang tidak mungkin. Walaupun memang jas itu baik begitu ya. Ini bukan saja bicara tentang dosa, tetapi hal-hal yang baik yang memang perlu untuk kita mungkin tahan dulu begitu. Jangan dipakai dulu kan gitu untuk dalam konteks berlari. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dikatakan semua beban itu berarti semua penghalang atau semua yang membebani kita dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kata diwajibkan itu memposisikan diri kita itu pasif gitu ya. Kita tidak bisa memilih. Waktu kita percaya kepada Kristus, maka kita langsung masuk arena pertandingan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi semua beban itu bicara tentang semua yang menghalangi kita. Jadi secara harfiah itu berarti beban itu berarti lemak gitu ya, berlemak. Masa orang berlemak berlari itu kan kamu bisa tahu mungkin gimana gitu kan. Kalau menyebar lemak, kamu lihat orang kalau pelari itu kaki panjang-panjang, ramping-ramping begitu kan. Itu siapa mau berlomba dengan orang-orang begitu, kata yang berlemak begini kan, sudah mungkin naik ini gunung saya katong setengah mati. Nah ini gunung katong kenapa satu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian beban itu juga bisa diartikan ada pemberat dalam latihan atletik begitu. Saya depan rumah saya itu Pak Guru Bapak Melai ini ya kan, guru olahraga gitu. Jadi satu pagi itu pertama pagi beta dengar ada bunyi kruk-krak ini apa ya? Jadi beta coba melihat begini, besoknya kemudian dia olahraga lagi. Nah ternyata di kaki itu dia taruh ada satu tutup begini, itu isi dengan jagung atau kacang hijau begitu untuk pemberat kaki begitu. Nah, jalan olahraga latih ini. Nah saya pikir bahwa ini memang pemberat ini begitu kalau orang berlomba itu kan tidak mungkin dia pakai itu, walaupun itu baik untuk latihan gitu. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian kalau dalam sastra Yunani sendiri itu ini merupakan beban, itu merupakan satu gambaran mengenai kesombongan atau keangkuhan yang tidak terlihat. Nah, kita tahu bahwa kesombongan itu sangat menjatuhkan seseorang. Artinya Tuhan itu kan juga menentang orang yang angkuh atau orang yang congkak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, namun secara filosofis beban itu juga bisa berarti bahwa kita memperhatikan yang baik sebagai lawan yang terbaik begitu ya. Jadi dalam pertandingan itu kan kita ini kan terbaik, tapi kita juga memperhatikan yang terbaik di antara orang-orang. Jadi itu diperhitungkan gitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata itu metafora tentang dosa begitu ya, tentang perlombaan iman, beban dan dosa yang begitu merintangi itu merujuk kepada sifat dosa begitu, sifat dosa kita. Karena memang kita sekalian ini telah berdosa, telah kehilangan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah ini bicara tentang dosa yang selalu membuntuti begitu, dosa yang selalu membuntuti, dan ternyata ini menunjuk kepada keputusan pribadi. Maka dosa ini bersifat pribadi begitu, hanya kita yang tahu begitu kan, hanya kita yang tahu. Saya pikir kita tidak perlu berdebat tentang hal ini, tapi kita melihat diri kita, karena kita yang paling tahu akan diri kita. Nah dosa ini adalah dosa yang memang seringkali jatuh di situ, terantuk di situ gitu, hanya kita yang tahu gitu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hal-hal yang beban dan dosa yang menghalangi kita untuk terlibat atau masuk di dalam perlombaan untuk meraih kemenangan. Kemudian dosa itu kalau kita perhatikan dalam konteks ini, dalam kitab Ibrani pasal 11 juga, itu kan bicara tentang iman atau kepercayaan kepada Allah. Maka pasal 12 ketika dia mengungkapkan tentang beban dan dosa, itu bicara tentang ketidakpercayaan kita kepada Allah gitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah dosa yang selalu berulang-ulang dalam kehidupan kita gitu. Oh mungkin kita jatuh dengan
mata kita gitu kan, atau mungkin pikiran kita atau perkataan kita, yang ternyata ketika kita sudah percaya hal-hal itu kita lakukan terus menerus, dan itu Roh Kudus itu menuduh hati kita itu salah gitu. Itu salah. Artinya kemenangan Kristus itu belum terjadi dalam sisi kehidupan kita, dalam sisi itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ternyata ini adalah beban yang sangat menghalangi kita, merintangi kita untuk kita masuk di dalam gelanggang pertandingan dan meraih kemenangan. Nah, Yesus Kristus itu dikatakan dia adalah pemimpin atau pendiri dari iman. Kita tahu bahwa Yesus juga berkemenangan di dalam pencobaan. Amin. Sehingga dia menjadi satu contoh, menjadi satu patron bagi kita. Yang luar biasa adalah kemenangan Kristus itu ternyata direlasikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang gitu. Nah, status kita ini adalah orang kudus. Kita adalah orang menang karena kekudusan Kristus itu direlasikan kepada kita. Kemenangannya itu direlasikan kepada kita. Saudara, kemenangan Kristus itu melalui jalan penderitaan. Via Dolorosa itu menjadi Via Gloria gitu kan. Bagi kita menderita bagi Kristus itu sesuatu yang sangat momok bagi orang lain. Tetapi dalam kacamata Allah itu adalah Via Gloria, jalan kemenangan. Nah, saudara, di dalam konteks jalan kemenangan itulah Yesus memberikan sebuah teladan gitu ya. Bagaimana ia itu dikatakan menang atas setiap cobaan, tantangan yang kalau kita baca di dalam kitab Injil, bagaimana pelayanannya itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa sehingga ia harus mati di kayu salib, namun setia terhadap Allah. Luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga Alkitab mengatakan dalam bagian ini bahwa marilah kita itu melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya fokus kepada Dia. Kalau kita jalan saja ya sambil lalu saja begini kan, kamu sudah mungkin tahu Om Adi di rumah gitu kan. Tapi kalau kamu berdiri di situ, kamu perhatikan, oh itu Om Adi di rumah gitu. So, depan hijau, sebelah kuning, oh iya, bergading ya. Kan begitu. Artinya begini. Nah, penulis Ibrani ini mau mengajarkan kepada kita begini, perhatikan Dia begitu. Perhatikan Dia. Bukan perhatikan diri kita, bukan perhatikan orang lain, bukan perhatikan apa kata orang begitu kan. Tetapi ingatlah akan Dia begitu. Mari kita fokus kepada Dia. Karena Dia memberikan sebuah teladan. Mengapa Dia memberikan teladan, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena Yesus Kristus adalah pendiri daripada iman kita. Dia adalah pemimpin daripada iman kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu fakta yang luar biasa yang diungkapkan oleh Alkitab, kita penulis Ibrani dalam konteks bahwa menang di dalam pengharapan atau kuat di dalam pengharapan. Maka kita harus fokus kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan itu apa sih gitu kan? Kadang-kadang kita bertanya kan, pengharapan itu apa? Jadi pengharapan itu sebenarnya begini. Pengharapan itu secara definisi panggilan Allah di masa yang akan datang bagi kita di hari ini untuk datang dan tiba mengalami Dia di sana. Gitu. Itu pengharapan. Karena iman itu jika sesuatu yang sudah kita lihat, kita dapatkan, itu bukan iman lagi. Karena kita sudah melihat. Tetapi kalau pengharapan itu, saudara yang terkasih dalam maksudnya kalau pengharapan itu sesuatu yang kalau kita sudah dapatkan, maka itu bukan pengharapan lagi, begitu ya. Nah, Yesus Kristus itu, jadi pengharapan itu panggilan Allah di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa Tuhan Allah itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah di atas segala-galanya. Kita ini dibatasi, limit di dalam ruang dan waktu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tantangan-tantangan kita, kehidupan kita tidak tahu. Rumah tangga kita dan seterusnya. Tetapi Allah memanggil kita di masa yang akan datang untuk mengalami Dia. Nah, itu pengharapan. Nah, Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa untuk mengalami sukacita, maka Dia harus mengalami penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian juga dikatakan bahwa yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ini tidak bermaksud tentang satu tafsiran yang harafiah, di mana tiga Allah duduk berdampingan, gitu ya, bukan. Tapi ini bicara tentang posisi otoritas, begitu, posisi kuasa, posisi yang telah berkemenangan. Sehingga dikatakan bahwa yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi kita tidak boleh membayangkan bagaimana Yesus itu duduk sebelah Bapa. Itu saya pikir keliru gitu. Ini bicara tentang kemenangan, otoritas, posisi yang telah menang. Dan kemenangan itu Dia peroleh melalui jalan penderitaan. Jadi sederhananya bahwa Yesus itu sudah menanggung yang berat-berat bagi kita, begitu. Karena kita bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah akan memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang terkasih, itu fakta kristologi yang kedua, di mana
Yesus Kristus adalah pendiri daripada iman. Yang pertama itu dikatakan Yesus adalah saksi yang setia. Yang ketiga itu Yesus Kristus adalah penyempurna iman kita. Mari kita baca di dalam pasal 3. Dalam pasal 2 saya baca dalam bagian B. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan mengenai Yesus Kristus adalah penyempurna daripada iman kita itu adalah bahasa lain daripada Alfa dan Omega, gitu ya. Jadi itu adalah bahasa atau ungkapan lain yang mencerminkan Alfa dan Omega. Jadi bicara tentang apa yang Dia lakukan itu akan Ia selesaikan. Ini luar biasa sekali. Mari kita baca dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Saya keliru kutip ayat. Tapi ada dalam kitab Filipi begini, dia mengatakan bahwa jadi Tuhan itu telah mengaruniakan hal-hal yang baik, maka Dia pun akan meneruskannya sampai pada hari ketika Kristus itu datang kembali. Jadi ketika Tuhan mengaruniakan iman, percaya, pengharapan kepada kita, maka itu bukan hal yang Ia biarkan begitu saja dan bertumbuh secara alami dalam kehidupan kita, tetapi Ia terus untuk mendampingi kita sehingga kita mengalami kesempurnaan iman di dalam Dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa, maka kalimat itu dalam perlombaan atletik pada waktu itu adalah seorang pelari itu yang terengah-engah dan kemudian jatuh, gitu ya. Nah, dalam pertandingan iman kita, Allah tidak membiarkan kita demikian. Karena begitu kita jatuh, Allah juga akan mengangkat kita, mengaruniakan iman pertobatan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian ayatnya yang kelima itu dikatakan bahwa penulis Ibrani menggunakan sebuah metafora tentang kekeluargaan, yaitu di mana bapak itu mendisiplinkan anak, gitu ya. Saya pikir waktu kita masih kecil tuh kan ketong tahu kenapa kok dikatong bah begini jahat ya, puku habang dikatong tak salah sedikit didisiplin karena marah yang betul-betul punya. Ternyata waktu katong jadi orang tua, mungkin kita belum jadi orang tua jadi ternyata betul, dia kan sering kali bersaksi, ternyata betul bapak dulu nih, betul. Jadi itu metafora yang menggambarkan tentang bagaimana Allah Bapa itu mendidik kita, gitu ya. Mendidik kita gitu. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi ternyata kenapa Allah mendidik kita gitu? Ternyata itu untuk kebaikan kita, gitu kan? Ujung-ujungnya kan begitu kan? Atau juga adalah maksud yang baik daripada Allah itu sendiri. Juga itu bermanfaat untuk isi keluarga gitu. Sekarang itu kan lagi tenar yang siapa itu, yang sekarang mau dihukum mati itu. Tim sanain tuh ya tuh. Akhirnya marga dibawa-bawa ke sorga ya tuh. Jadi bulian segala macam di sana sini. Nah, saudara terkasih, ternyata didikan Tuhan itu untuk diri kita, untuk kepentingan daripada Allah yang mendidik kita, yaitu kepentingan kemuliaannya, agar kita berbagian di dalam kekudusannya, begitu kan. Kemudian manfaat itu untuk seluruh keluarga, begitu. Allah mendidik kita. Waktu Simon Petrus itu kan diuji, Yesus bilang, iblis sudah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi kan Yesus bilang, aku telah berdoa untuk kamu. Itu luar biasa kan. Jadi pencobaan itu Allah tidak membiarkan kita. Yesus berkata kepada Petrus, tapi aku telah berdoa untuk kamu. Ketika nanti kamu insaf, maka kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Nah, itu makna pencobaan, makna penderitaan yang Tuhan mau untuk kita lalui, agar untuk kepentingan diri kita, untuk manfaat kita, untuk kemuliaan Allah, dan juga untuk manfaat seluruh orang percaya yang beriman.
Nah, itu kita lihat di dalam saksi-saksi iman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kita perhatikan di sana, iman itu bukan saja bicara kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya memang betul, Tuhan memberkati kita. Tetapi iman itu salah satu dimensinya adalah menolak dosa. Itu penting. Musa itu kan menolak, disebut sebagai putri Firaun, karena dia lebih memilih untuk menderita bersama dengan umat Allah, karena ada perjanjian yang terjadi di sana. Jadi ia juga menolak. Iman itu bukan saja menerima. Bahkan kalau kesaksian Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 11 itu ayat 39 begini. Dan mereka semua itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Bayangkan itu ya. Jadi iman itu selain kita menerima hal yang baik daripada Tuhan, dengan iman juga kita konsisten menolak yang tidak benar, begitu. Kemudian juga dikatakan di dalam pasal 11 ayat 39 itu, dan semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, karena Allah menyediakan satu hal yang lebih baik bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang kan cuma sebatas berhenti pada iman yang dimana mereka harus menerima ini dan itu, tidak. Tapi orang tidak maju lebih progres untuk, karena kita sementara berada di pertandingan, maka semua beban dan dosa itu harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan untuk kita beroleh mahkota itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 fakta kristologi ini kiranya dapat menolong kita untuk kuat dalam pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kemuliaan Allah. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kesempurnaan iman, yaitu berbahagia di dalam kekudusannya, di dalam kekekalannya. Jadi kita meninggalkan mungkin hal yang tadi saya katakan bahwa itu pun mungkin baik, tetapi itu perlu ditinggalkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau bicara tentang pelanggaran pribadi, ini koreksi pribadi kita dengan Tuhan, kita yang paling tahu. Maukah kita berkemenangan dalam iman? Amin. Mau kita berkemenangan dalam pengharapan, maka biarlah dengan ketiga fakta ini, Yesus Kristus adalah saksi iman yang sejati. Yesus Kristus adalah pendiri atau pemimpin iman kita. Yesus Kristus itu adalah penyempurna iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menolong kami sekalian, Bapa. Dalam kitab Ibrani ini, di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan, tantangan yang kami alami, Tuhan, seringkali kami jatuh di dalam dosa yang sama, pelanggaran yang terus mengikuti kami, mengikat kami dengan begitu mudah, dan kami kalah. Tuhan Yesus, seringkali demikian dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami bawa hidup kami pagi hari ini di dalam tangan kasih. Biarlah kemenangan Kristus itu terjadi dalam sisi-sisi di mana kehidupan kami belum terjadi kemenangan, Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kiranya kami boleh memiliki iman dengan fokus kepadamu, Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan, mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.